batuk yang tak kunjung mereda, waspada, tuberkulosis. Tahukah kamu, saat ini penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Jumlah penderitanya masih tinggi dan bisa menular melalui udara. Karena itu, mengenali TB sejak dini sangat penting untuk bisa melindungi diri dan keluarga. Sebagai gambaran, menurut Global TB Report tahun 2024, Indonesia saat ini menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus tuberkulosis setelah India. Diperkirakan, terdapat 1.090.000 kasus tuberkulosis yang terjadi dengan 125.000 kematian setiap tahunnya, yang itu berarti ada sekitar 14 kematian akibat tuberkulosis setiap jamnya. Kasus terbanyak terjadi kepada laki-laki dengan 496.000 kasus tuberkulosis. Setelah mengetahui prevalensi kasus tuberkulosis di Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas topik kenali tuberkulosis, cegah sejak dini, obati sampai tuntas. Melalui video ini, diharapkan kita semua dapat memahami pengertian tuberkulosis, apa saja penyebab dan bagaimana cara penularan tuberkulosis, bagaimana tanda dan gejala tuberkulosis, serta pencegahan dan penata laksanaan pada tuberkulosis, agar kita dapat melindungi diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk kronis serta sesak nafas. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru. Namun, tuberkulosis juga dapat menyerang organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, dan ginjal. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyebab utama seseorang tertular TBC adalah penularan melalui udara. Ketika penderita TBC aktif batuk, bersin, berbicara, atau bahkan tertawa, bakteri TBC akan keluar bersamaan dengan percikan air liur yang sangat kecil dan melayang di udara. Orang lain yang menghirup udara tersebut beresiko terinfeksi, terutama jika berada di ruangan tertutup dan minim ventilasi. Bakteri tuberkulosis dapat bertahan di udara dan berpotensi menginfeksi 10-15 orang dari satu penderita TB aktif jika tidak ditangani dengan baik. Tuberkulosis paru memiliki beberapa gejala yang perlu diwaspadai sejak dini. Gejala yang sering muncul adalah batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Batuk ini tidak kunjung sembuh meskipun sudah mengonsumsi obat batuk biasa. Selain itu, penderita tuberkulosis paru dapat mengalami batuk berdahak, bahkan pada kondisi tertentu dahak dapat bercampur dengan darah. Hal ini terjadi akibat adanya peradangan dan kerusakan jaringan pada paru-paru. Gejala lainnya adalah sesak nafas yang muncul karena fungsi paru-paru terganggu akibat infeksi bakteri tuberkulosis. Penderita sering merasa nafas menjadi lebih pendek dan cepat, terutama saat melakukan aktivitas. Selain sesak nafas, nyeri dada juga dapat dirasakan, terutama ketika batuk atau menarik nafas dalam. Nyeri ini menandakan adanya proses peradangan di paru-paru. Selain menyerang paru-paru, tuberkulosis juga menimbulkan gejala sistemik, yaitu gejala yang mempengaruhi kondisi tubuh secara umum. Salah satu gejala yang sering dialami adalah demam yang berlangsung lama, biasanya muncul pada sore atau malam hari dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah minum obat penurun panas. Gejala berikutnya adalah keringat malam, di mana penderita berkeringat berlebihan saat tidur malam meskipun suhu lingkungan tidak panas. Kondisi ini seringkali tidak disadari namun merupakan tanda khas pada penderita tuberkulosis. Selain itu, penderita juga dapat mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena tubuh menggunakan banyak energi untuk melawan infeksi, ditambah dengan menurunnya nafsu makan. Rasa lemas dan mudah lelah juga dirasakan disertai dengan nafsu makan yang menurun. Penderita merasa tidak bertenaga untuk beraktivitas sehari-hari sehingga kualitas hidup pun ikut menurun. Gejala sistemik ini sering dianggap sebagai kelelahan biasa. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami demam lama, keringat malam, penurunan berat badan, serta tubuh terasa lemas dalam waktu yang cukup lama, sangat disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat.
Pencegahan tuberkulosis dapat dilakukan melalui dua upaya utama, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer merupakan langkah awal untuk mencegah seseorang tertular tuberkulosis. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui imunisasi BCG yang diberikan sejak bayi untuk melindungi tubuh dari bentuk TB yang berat seperti TB meningitis dan TB miliar. Selain imunisasi, penerapan etika batuk juga sangat penting. Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menggunakan tisu atau masker, serta tidak meludah sembarangan dapat mengurangi penyebaran bakteri tuberkulosis melalui udara. Lingkungan rumah yang sehat juga berperan besar dalam pencegahan TB. Ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, serta sirkulasi udara yang lancar dapat mengurangi konsentrasi bakteri TB di dalam ruangan. Upaya pencegahan primer lainnya adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, serta tidak merokok. Daya tahan tubuh yang baik akan membantu melindungi tubuh dari infeksi tuberkulosis. Selain pencegahan primer, terdapat pula pencegahan sekunder yang ditujukan bagi individu yang telah terinfeksi TB laten agar tidak berkembang menjadi TB aktif. Salah satu bentuk pencegahan sekunder adalah dengan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. TPT merupakan pemberian obat anti-tuberkulosis kepada individu dengan TB laten, yaitu kondisi di mana bakteri TB ada di dalam tubuh tetapi belum menimbulkan gejala. Terapi ini bertujuan untuk mencegah bakteri berkembang menjadi TB aktif. Sebelumnya dikenal dengan nama isoniazid preventive therapy atau IPT. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa TPT terbukti mampu menurunkan risiko terjadinya TB aktif sebesar 60 hingga 90% terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan orang dengan HIV atau AIDS yaitu ODA. Dengan pelaksanaan TPT yang tepat dan teratur, risiko kesakitan dan penularan tuberkulosis dapat ditekan secara signifikan. Penata laksanaan tuberkulosis dibedakan menjadi dua, yaitu penata laksanaan TB aktif dan penata laksanaan TB laten, yang masing-masing memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Penata laksanaan TB aktif dilakukan pada pasien yang telah terdiagnosis tuberkulosis dan memiliki gejala serta berpotensi menularkan penyakit. Pengobatan TB aktif dilakukan dengan menggunakan obat anti-tuberkulosis atau OAT sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. OAT harus diminum secara teratur, dalam dosis yang tepat, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan pengobatan tuberkulosis sangat bergantung pada kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat hingga tuntas. Penghentian obat sebelum waktunya dapat menyebabkan kegagalan pengobatan, kekambuhan, bahkan meningkatkan resiko terjadinya TB resisten obat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kepatuhan minum obat, baik oleh tenaga kesehatan, keluarga, maupun pengawas penelan obat untuk memastikan pengobatan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah penata laksanaan bagi penderita TB laten. Penata laksanaan TB laten ditujukan bagi individu yang telah terinfeksi bakteri tuberkulosis tetapi belum menunjukkan gejala dan tidak menularkan penyakit. Sebelum memulai terapi, dilakukan screening TB terlebih dahulu untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak mengalami TB aktif. Setelah TB aktif disingkirkan, dilakukan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sesuai dengan pedoman nasional yang berlaku. Pemberian obat TPT bertujuan untuk mencegah berkembangnya TB laten menjadi TB aktif di kemudian hari. Selama menjalani terapi, pasien perlu mendapatkan monitoring secara berkala untuk menilai adanya efek samping obat serta memastikan kepatuhan terhadap terapi. Edukasi dan pendampingan yang baik sangat penting agar terapi dapat dijalankan dengan aman dan efektif. Dengan penata laksanaan TB aktif dan TB laten yang tepat, teratur, dan terpantau, diharapkan angka penularan tuberkulosis dapat ditekan serta kualitas hidup penderita dapat meningkat. Kenali tuberkulosis, cegah sejak dini, obati sampai tuntas. Terima kasih telah menonton videonya.